Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, hari ini kita akan coba belajar tentang laba rugi. Sebenarnya kalian sudah mencatatkan ya laba rugi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Hari ini saya akan coba membahas sedikit aja tentang lanjutan video yang sudah kalian lihat sebelumnya. Pertama kita coba bahas dulu tentang keseimbangan neraca. Di sini keseimbangan neraca, saya hanya mengingatkan keseimbangan neraca adalah jumlah aktiva sama dengan jumlah kewajiban plus jumlah modal. Kalau kalian lihat di sini nih, jumlah aktivanya sampai dengan penyusutan peralatan. Jumlah kewajibannya sampai dengan hutang lain-lain. Nah, modal pref dan laba ditahan adalah jumlah modalnya. Ingat ya, akumulasi penyusutan itu sebagai pengurang, pref juga sebagai pengurang. Oke, jelas ya, jangan sampai nanti kok nggak balance sih. Nah, tugas pertama kalian coba lihat video ini dan kira-kira berapa sih keseimbangan neraca saldonya. Jelas ya, itu tugas pertama dari video ini. Selanjutnya saya akan ngasih tugas lagi karena kita akan ngebahas tentang laba rugi. Laba rugi, Pak, dikit banget. Iya, memang laba rugi kita akan coba buat dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Di sini laba rugi bagian 1 yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan. Laba rugi bagian 1. Pertama yang harus kalian hafalkan adalah penjualan dikurangin potongan penjualan dikurang retur penjualan sama dengan penjualan bersih. Silakan kalian berulang-ulang kali dipahamin penjualan dikurangin potongan penjualan dikurang retur penjualan sama dengan penjualan bersih. Hafal Pak, gini doang. Ya lagi, satu kali lagi. Penjualan dikurangin potongan penjualan dikurang retur penjualan sama dengan penjualan bersih. Hafal? Sekali lagi saya ulangin, penjualan dikurangin potongan penjualan dikurang retur penjualan sama dengan penjualan bersih. Gampang banget ini mah. Bagian 1. Lanjut ya, kita ke bagian 2. Nah, bagian 2 lumayan nih, gampang juga sih sebenarnya. Saya coba jelaskan. Yang pertama, pembelian dikurangin potongan pembelian dikurang retur pembelian sama dengan pembelian bersih. Pembelian bersih ditambah persediaan awal sama dengan barang dagang siap dijual dikurang persediaan akhir sama dengan HPP. Saya ulangin ya. Pembelian dikurangin potongan pembelian dikurang retur pembelian sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal sama dengan barang dagang siap dijual dikurang persediaan akhir sama dengan HPP. Jelas ya, kalau dalam kurung itu dikurang berarti. Saya ulangin lagi, hafalin ya. Pembelian dikurangin potongan pembelian dikurang retur pembelian sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal sama dengan barang dagang siap dijual dikurangin persediaan akhir sama dengan HPP. Jelas? Hafalin dulu sampai hafal kalian, baru kalian lanjut ke bagian 3. Saya ulangin lagi, pembelian dikurangin potongan pembelian dikurang retur pembelian sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal sama dengan barang dagang siap dijual dikurangin persediaan akhir sama dengan HPP. Terus ikutin apa yang saya ucapin ya. Pembelian dikurangin potongan pembelian dikurang retur pembelian sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal sama dengan barang dagang siap dijual dikurang persediaan akhir sama dengan HPP. Terus berkali-kali kalian pahamin. Paham? Hafal? Cek bagian 1 lagi tadi. Gimana urutannya? Penjualan dikurangin potongan penjualan dikurang retur penjualan sama dengan penjualan bersih. Bagian 2-nya, pembelian dikurang potongan pembelian dikurang retur pembelian sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal sama dengan barang dagang siap dijual dikurangin persediaan akhir sama dengan HPP. Ini gampang banget loh. Bagian 1 bagian 2. Jelas ya? Sekarang kita gabung ini bagian 1 sama bagian 2-nya. Hafalin dulu deh bagian 2-nya. Ingat ya, hafalin bagian 2-nya baru masuk ke gabungan. Lanjut. Nah, kita sekarang mencari namanya laba kotor. Ini gabungan antar keduanya. Tadi udah kalian hafalin kan ya? Penjualan dikurangin potongan penjualan dikurang retur penjualan sama dengan penjualan bersih. Pembelian dikurangin potongan pembelian dikurang retur pembelian sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal sama dengan barang dagang siap dijual dikurangi persediaan akhir sama dengan HPP. Penjualan bersih dikurangin HPP sama dengan laba kotor. Jelas ya? Penjualan bersih dikurangin HPP sama dengan laba kotor.
Nah, ulangin lagi ya, ikutin kata-kata saya. Penjualan dikurangin potongan penjualan dikurang retur penjualan sama dengan penjualan bersih. Pembelian dikurangin potongan pembelian dikurang retur pembelian sama dengan pembelian bersih. Ditambah persediaan awal sama dengan barang dagang siap dijual. Dikurangi persediaan akhir sama dengan HPP. Penjualan bersih dikurangin HPP sama dengan laba kotor. Alright. Udah mulai hafal? Kita coba lagi. Sekali lagi ya. Ikutin kata-kata saya. Penjualan dikurangin potongan penjualan dikurang retur penjualan sama dengan penjualan bersih. Pembelian dikurangin potongan pembelian dikurang retur pembelian sama dengan pembelian bersih. Ditambah persediaan awal sama dengan barang dagang siap dijual. Dikurang persediaan akhir sama dengan HPP. Penjualan bersih dikurang HPP sama dengan laba kotor. Oke, nah kalian coba nih yang paling berkali-kali. Sampai laba kotor, paham ya? Kalau kalian belum paham sampai laba kotor, pahamin dulu. Kalian ulangin lagi, baru dengerin selanjutnya. Jelas ya? Oke, lanjut nih. Sebenarnya masih ada lanjutan lagi dari laba kotor tadi ya. Oke, laba kotor di sini ada beban operasional, kalian masukin dulu. Langsung masuk di jari jumlah beban operasional ini, beban gaji, LTA, beban lainnya semuanya yang berhubungan dengan beban-beban ini kalian masukkan di sini semuanya. Nanti hasilnya ada total beban operasional. Cara ngafalinnya gimana? Cara ngafalin adalah laba kotor dikurangin total beban operasional sama dengan laba usaha. Ditambah pendapatan lain-lain sama dengan laba bersih sebelum bunga dan pajak. Dikurangin beban bunga sama dengan laba bersih sebelum pajak. Dikurangin beban pajak sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak. Kita ulangin. Oke, kita ulangin lagi. Laba kotor dikurangin total beban operasional sama dengan laba usaha. Ditambah pendapatan lain-lain sama dengan laba bersih sebelum bunga dan pajak. Dikurangin beban bunga sama dengan laba bersih sebelum pajak. Dikurangin beban pajak sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak. Oke, saya ulangin ya. Laba kotor dikurangin total beban operasional sama dengan laba usaha. Ditambah pendapatan lain-lain sama dengan laba bersih sebelum bunga dan pajak. Dikurangin beban bunga sama dengan laba bersih sebelum pajak. Dikurangin beban pajak sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak. Oke, nah itu tentang laba rugi dulu, silakan kalian pelajari. Adapun UTS soal UTS kalian yang akuntansi perbankan syariah ini, itu kita masih mengulas materi-materi sebelumnya seperti penempatan akun, misal aktiva di mana, kas misalkan di kelompok akun aktiva, kewajiban atau modal, terus misalkan kas itu tepatnya di laba rugi atau LPK kayak gitu. Jadi penempatannya kelompok akunnya sama dia adanya di debit atau di kredit saldo normalnya. Itu sedikit tentang PTS kalian. Terus juga ada soal tentang jurnal umumnya, misalkan kayak sewa dibayar di muka itu gimana jurnalnya, beban sewa gimana, ketika ada pendapatan gimana, itu juga ada soalnya. Terus juga ada jurnal penyesuaian yang kemarin sudah kita pelajari tentang ketika kita punya kendaraan, harga beli kendaraan berapa, terus dikurangin nilai residunya berapa, dibagi jumlah jangka waktunya atau masa manfaatnya. Itu sama dengan jumlah penyusutannya dalam 1 bulan. Nah, itu nanti juga ada soalnya. Jadi, soal-soal itu berhubungan dengan penempatan akun, saldo akunnya, terus juga ada jurnal umumnya, ada jurnal penyesuaiannya, ada laba ruginya. Nah, itu yang nanti akan kalian pelajari, akan kalian kerjakan di PTS kalian. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat teman-teman semuanya. Saya yakin kita memang sama-sama berjuang, mulai dari perjuangan kalian belajar secara online, pun saya juga harus ekstra juga karena memang agak menantang ya ketika kita membahas akuntansi secara online. Oke, sekali lagi silakan kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya tentang pembahasan akuntansi. Semoga itu bisa menambah hasanah pengetahuan kalian dan bisa ya minimal bisa lebih memahami materi akuntansi yang sudah kita pelajari. Oke, sekali lagi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.